Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pada saat itulah terdengar riuh gemuruh seperti orang-orang sedang berbaris. Dari kejauhan, Ragil melihat belasan, entah puluhan atau ratusan orang berbondong-bondong dengan membawa obor. Mereka menerobos gelapnya hutan, berjalan ke arah di mana mobil mogok. Rekan-rekannya tidak ada satupun yang melihat. Ragil mencoba meyakinkan pandangan matanya pada rekan-rekannya. Ia sangat terkejut ketika rombongan itu semakin dekat. Dengan mata kepala, ia melihat mereka adalah sekumpulan tulang belulang yang berjalan. Mereka adalah jerangkong, berjalan berbondong membawa obor. Melewati depan mobil lalu menyeberang jalan dan menghilang di hutan sebelah kanan mereka, lenyap tanpa bekas. Meski pada saat kejadian itu dia tidak merasa takut sedikit pun, namun pada kenyataannya selang sehari setelah itu Ragil dilanda demam yang sangat hebat. Ia harus menggigil meski berselimut lapis 3 atau 4. Setiap malam ia juga terbayang wujud jerangkong yang membawa obor itu, seperti datang dan berkeliling di dalam kamarnya. Mendengarkan suara tulang belulang, entah Ragil tidak mengerti maksudnya. Beberapa hari berlalu. Setiap dia masuk kerja, maka pada malam harinya ia seperti kembali didatangi jerangkong-jerangkong seperti yang ia lihat tempo hari. Namun ketika ia meminta izin tidak masuk, malamnya ia aman. Tidak ada jerangkong-jerangkong yang datang menakutkan. Begitu seterusnya berjalan hingga sebulan lebih. Dampak dari gangguan jerangkong itu adalah pekerjaan Ragil menjadi terbengkalai. Dengan berat hati, ia pun mengundurkan diri. Kurang beruntung menjadi karyawan tidak menyurutkan semangat Ragil dalam mencari nafkah. Kakaknya selalu memberinya semangat. Jiwa komando selalu pantang menyerah. Tidak perlu malu berbekal uang tabungan dari pekerjaan sebelumnya. Ragil yang juga pandai memasak akhirnya membuka sebuah usaha kuliner. Adalah nasi goreng seperti kesukaannya sewaktu kecil. Yang penting halal prinsipnya. Usaha Ragil berjalan lancar. Bisa jadi karena ia pandai memilih tempat. Di tempat itu pada siang hari memang ramai orang berjualan. Namun begitu asar, hampir semua warung serempak tutup. Maklum, tempat itu seperti pasar tiban,
yang hanya ramai di siang atau pada hari pasaran Jawa tertentu. Teman sekantornya dulu yang pernah memaki-maki Ragil sering pula makan di warungnya. Tapi yang dulu sombong arogan, kini berbalik 180 derajat. Seringkali mereka mengobrol. Pada akhirnya, dari obrolan itu, Ragil mengetahui bahwa Mela, teman sekantornya dulu, sangat menyesal telah memaki-maki Ragil. Ia tidak hanya telah bertindak arogan, namun ia juga telah melakukan kebodohan karena tidak bercermin bagaimana sikapnya selama ini. Ragil pun meminta maaf karena mungkin dengan penolakannya dulu membuat Mila tersinggung. Mungkin kini saatnya kita mulai dari awal, kata Ragil. Jalani saja dulu apa adanya, balas Mila. Malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Gerimis turun membuat suasana semakin sunyi. Apalagi melihat deretan warung-warung tenda yang tutup, tampak seperti kamp penampungan yang kosong dan berhantu. Membayangkan itu, ia bergidik sendiri. Terlintas di angannya bagaimana dulu dia berada di gedung mesin, ditemui sosok sundel bolong dan pocong. Dadanya juga kembali terasa sesak, mengingat bagaimana ia dipecat tanpa alasan masuk akal. Ragil mendesak, lalu beristighfar berkali-kali. Pembeli malam ini juga tidak seramai biasanya. Namanya juga menunggu, terkadang ramai, terkadang sepi. Tidak perlu gelisah, bisik Ragil dalam hati. Namun hati nuraninya tidak bisa berbohong. Ketika malam itu Ragil memang dalam keadaan gelisah. Bukan hanya memikirkan Mila, ia merasakan ada satu perasaan gelisah yang lain. Gerimis masih turun rintik-rintik. Pukul 10 malam itu, Ragil hendak memutuskan untuk menutup warungnya ketika seorang wanita cantik masuk. Dengan ramah, ia mempersilahkan. Nasi goreng, makan di sini satu. Yang 20 porsi dibungkus ya, Mas. Oh, baik, Mbak. Silahkan duduk dulu. Minumnya apa, Mbak? Air putih panas aja, Mas. Ragil pun dengan cekatan segera mengerjakan pesanan. Sudah seperti chef terkenal saja, ia memainkan gagang sholat dan wajan dengan atraktif. Satu porsi nasi goreng segera ia hidangkan. Kemudian dia beralih mengerjakan pesanan untuk dibungkus. Sambil mengerjakan pesanan, sesekali Ragil melirik ke arah si wanita yang sedang makan. Cantik sekali, pikirnya. Mila sudah cantik, tapi Mbak ini 2 kali lebih cantik. Beberapa kali ia mencuri pandang pada wanita di belakangnya. Mungkin karena diselingi dengan pikiran yang melamun, ia kurang mendengar ketika pada sela kesibukannya suara seorang wanita beberapa kali memanggilnya. Ia juga tidak menyadari bahwa lampu di warungnya mendadak temaram seperti mau mati. Ketika dia menyadari suara panggilan itu, dia menoleh ke arah si Mbak yang sedang makan. Namun alangkah terkejutnya ketika ia tidak melihat si Mbak di sana. Ia mematikan kompor, lalu mendekat ke tempat si Mbak yang barusan duduk makan. Tidak ada siapa-siapa. Piring dan gelas masih ada di atas meja. Ia terheran ketika melihat nasi goreng itu masih dalam keadaan utuh. Kemana si Mbak barusan? Batinnya menanyakan. Namun sesaat ia kembali mendengar suara seorang wanita memanggil. Mas, tolong saya sebentar, Mas. Ragil celingukan. Ia tidak melihat siapapun di warungnya. Ia mencari di luar. Mas, tolong saya sebentar, Mas. Tolong, Mas. Mbak,
Mbak di mana? Tanya Ragil masih selimukan. Tolong saya, Mas. Saya di bawah. Ragil tersentak. Bercanda atau apakah ini? Ia mendengarkan dengan lebih cermat. Setelah ia yakin kalau suara itu memang berasal dari bawah meja, refleks pun ia berjongkok, hendak menengok apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ketika kepala Ragil melongok ke bawah meja itulah, di sana ia melihat sebuah kepala dengan rambut tergerai dan darah menggenang. Kepala itu adalah kepala Simba yang tadi sedang makan di warungnya, menyeringai ke arah Ragil dengan mata mendelik mengerikan. Sementara Ragil masih terpaku di sana. Tolong ambilkan kepalaku, Mas. Lalu kepala itu bergerak bagai menggelinding ke arah Ragil. Kesadaran Ragil tiba-tiba kembali. Rasa takut karena melihat kepala yang tiba-tiba menggelinding membuatnya melompat mundur. Hal itu justru membuatnya terjatuh terjengkang. Kepala itu tertawa, terbahak-bahak senang. Darah segar tampak masih mengalir dari leher yang terpenggal itu. Kepala itu menggelinding ke arah Ragil. Ragil berdiri dan kembali melompat mundur. Namun ketika itulah ia merasakan telah menabrak sebentuk tubuh di belakangnya. Ragil menoleh. Matanya seketika berkunang-kunang ketika di belakangnya ternyata telah berdiri sesosok tubuh seorang wanita. Namun tubuh itu tanpa kepala. Melihat wanita tanpa kepala itu, limbunglah Ragil. Apalagi ketika kepala itu tiba-tiba sudah bertengger di atas meja. Mas, ambilkan kepalaku, Mas. Lalu kepala itu kembali tertawa terbahak-bahak mengerikan. Maka terjatuhlah Ragil, pingsan. Mak, kenapa aku selalu didatangi demit ya, Mak? Menurut emak, apa aku dikerjai orang atau kenapa ya, Mak? Keluh Ragil kepada ibunya. Kalau kamu tidak punya musuh, mestinya ya tidak ada yang mengerjai kamu, Tole. Lagi pula tidak baik menuduh orang sembarangan. Tapi Mak, sudah 3 kali kejadian loh, Mak. Apalagi semua kejadian itu saat aku sedang bekerja. Mak ingat kan, saat aku kerja di pabrik baja, sampai-sampai aku dipecat tanpa alasan dan tidak masuk akal. Terus waktu aku kerja di bis sama yang terakhir kemarin, mereka itu ngegirisi tenan ya, Mak. Aku takut, Mak. Mungkin sedang kebetulan saja, Le. Dedemit-dedemit itu lewat pas ada kamu. Nah, kamu itu setiap mau berangkat kerja makanya berdoa, baca Al-Fatihah, ayat kursi, sholawat, atau apalah, pokoknya berdoa. Kalau masalah berdoa, Mak, jangan ragukan aku toh, Mak. Setiap kali aku berangkat kerja, ya pasti berdoa. Tapi demit-demit itu tetap saja datang. Demit kan ya sama makhluk juga, Tole. Sama seperti kita manusia. Mungkin mereka ada yang suka iseng, atau mungkin juga mereka ada yang baik. Delalah, kamu ketemunya yang suka iseng. Lah terus, aku harus bagaimana, Mak? Kok bagaimana? Ya lawan, Tole. Lawan rasa takutmu. Kuatkan imanmu. Besarkan nyalimu. Tapi aku takut tenan ya, Mak. Wujud mereka ngegirisi, Mak. Perbincangan antara anak dan ibunya itu semakin tiada selesai-selesainya. Sang ibu memberi semangat agar sang anak berani menghadapi. Namun rupanya sang anak
memang sedang jatuh mentalnya. Maka disanalah benar bahwasanya sakitnya seorang anak, seorang ibu pun akan merasakannya. Namun ada kalanya derita sang ibu, belum tentu sang anak akan turut merasakan penderitaan itu. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kamu harus jualan lagi. Jangan takut, Mama akan ikut. Mama akan bicara sama demit-demit itu kalau mereka datang. Memangnya Mama bisa berkomunikasi sama mereka? Soal itu, kamu tak perlu meragukan Mama. Malam Jumat Kliwon sengaja dipilih Ibu Suwardi dan anaknya, Ragil Suwardi, untuk kembali membuka warung. Namun tujuan utamanya bukan berdagang seperti biasanya. Kali ini lebih bertujuan agar mereka bisa berkomunikasi dengan demit yang mengganggu si Ragil. Sampai jam 11 malam waktu itu, demit yang ditunggu belum juga menampakkan diri. Sebenarnya Ragil kasihan pada mamanya, karena malam-malam dengan hawa yang dingin pula. Namun rasa penasaran mengapa ia selalu ditemui sosok-sosok mengerikan membuncah dalam perasaannya. Terlihat olehnya, sang mama terlihat masih khusyuk, entah apa yang sedang diperbuatnya. Gil, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Para demit itu sudah mendekat. Ragil menurut meski dengan rasa was-was. Sebentar kemudian, lampu warung terasa berkedip. Ia tidak melihat siapapun ketika mamanya sedang berbicara pada seseorang. Ia terus membaca ayat kursi, tidak peduli lututnya semakin gemetaran. Sesekali, ia melihat mamanya menggebrak meja, membuatnya kaget setengah mati. Sesekali pula, mamanya ia dengar berbicara lemah lembut seperti kepada anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya, Yo wis nduk, le tole, wis cukup sakmene wae. Mulya ning alammu yo nduk, yo le. Aja ganggu anakku meneh. Wis pisan iki ae. Kabeh tak ngapura. Nanging pisan meneh kowe isih gelem dikongkon ganggu. Bakal tak obong tenan kowe. semenjak malam Jumat Kliwon itu, sampai kini Ragil tidak lagi diganggu sosok-sosok menakutkan. Warungnya pun tetap buka hingga malam, kecuali bila dagangannya habis lebih awal, maka warung itu tutup lebih awal pula. Nampaknya dedemit yang mengganggunya berhasil dibujuk oleh mamanya supaya tidak membuat ulah lagi. Meski begitu, mamanya bersikukuh tidak mau memberitahu siapa orang yang telah tega mengirim guna-guna kepada anaknya itu. Kelak, waktu yang akan menjawab, itu kata mamanya. Siapa sebenarnya yang tega berbuat jahat sama aku? Ragil lirih bergumam. Jawaban itu datang seiring berlalunya waktu. Adalah Safira, teman sekantor bersama Mila dulu. Dengan terbata-bata mengakui bahwa selama ini dialah yang telah mengirim guna-guna pada Ragil. Sakit hati atas penolakan cintanya oleh Ragil melatari tindakan jahatnya itu. Rasa malu yang tiada terkira. Ia sudah memberanikan diri terlebih dahulu menyatakan perasaannya, hal yang selajimnya tidak dilakukan oleh wanita. Ia melanggar kelasiman itu, namun kenyataan yang diterima jauh dari asa. Hanya masalah cinta, kamu jadi tega seperti ini? Ragil bersungut-sungut geram.
Yang ditanya hanya tertunduk. Lirih dia menjawab, "Kamu tidak tahu perasaan wanita." Sejenak kemudian, di ruang tamu itu suasana sesaat dalam hening. Keduanya berada di alam pikiran masing-masing. Safira melanjutkan, "Ragil, maafkan bapakku. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, bapakku menyimpan dendam pada bapakmu. Dendam karena kalah dalam pilkades beberapa tahun yang lalu. Ia selalu marah atas kekalahan itu. Ia sangat marah, ia malu, merasa harga dirinya hancur. Apalagi setelah bapakku tahu kamu menolak cintaku. Maka lewat tangan bapakku lah demit-demit itu dikirim untuk mengganggumu. Ia lampiaskan dendam itu padamu." Safira lantas mengajak Ragil di sebuah kamar. Ia memperlihatkan keadaan bapaknya yang terbaring tidak berdaya. Penyakit stroke menyerangnya hingga badannya lumpuh separuh. Ragil memandang orang tua itu dengan rasa benci membara. Namun tiba-tiba pula ia teringat kepada almarhum bapaknya. Andai bapakku masih hidup, ia pasti memintaku untuk memaafkan. Dan itu pasti. Setelah kamu tahu semua, aku yakin kamu pasti membenci bapakku. Kamu pasti juga membenciku. Bapakku mungkin sedang menerima balasannya, tapi kumohon, sangat kumohon, tolonglah maafkan bapakku. Aku rela kamu bunuh sekalipun, asal kamu maafkan bapakku. Kumohon. Safira meratap-ratap, memohon-mohon ampun. Ia bahkan rela kalau Ragil akan membunuhnya, asal ia memaafkan bapaknya. Sementara itu, Ragil bergantian memandangi Safira dan bapaknya. Serasa berat ia mengambil nafas. Angannya jauh melayang, seakan di dalam hatinya sedang bertempur. Simpan kebencian itu atau maafkan. Satu tarikan nafas dan "Kamu anak durhaka, mana bisa kamu biarkan bapakmu sakit begitu? Aku akan kembali membawa mobil. Kita bawa bapakmu ke rumah sakit." Tangis Safira kembali tumpah. Tidak tahu harus bagaimana ia menebus kesalahannya. Ia semakin kagum. Tidak perlu diragukan lagi, Ragil memang mewarisi sifat baik bapaknya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.